Shalom, apa kabar teman-teman semua? Saya berharap teman-teman sehat-sehat selalu ya. Tema kita kali ini adalah tentang kepemimpinan yang baik atau yang benar ya. Nah, nanti kita tengok lagi judulnya apa di deskripsi ya. Nah, di tema kali ini saya tidak akan membuat subtitle karena tema ini agak sedikit panjang ya. Tapi saya akan berusaha berbicara dengan sejelas-jelasnya agar teman-teman bisa menangkap pesan yang saya sampaikan. Ya. Tema kita ya tentang kepemimpinan ya. Berbicara soal kepemimpinan ya teman-teman, tidak lepas dari yang namanya integritas, tanggung jawab. Ya. Integritas, tanggung jawab, ya, dan juga komitmen. Dan yang paling penting adalah selain pakai ini itu kepemimpinan yang benar, ya, dan kepemimpinan yang baik. Ada beberapa poin akan saya sampaikan di sini mengenai kepemimpinan, ya, berjiwa kepemimpinan. Kepemimpinan itu bisa dua cara agar kita menjadi seorang pemimpin. Yang pertama, bakat alami. Itu pasti kalau orang yang memiliki bakat alami menjadi seorang pemimpin, dia tidak perlu diajari, dia tidak perlu dikasih tahu, dia sudah langsung memimpin. Dia adalah leadernya. Ya. Yang kedua, belajar. Bagaimana diajari cara menjadi seorang pemimpin, bagaimana tahap-tahapnya, step-stepnya seperti apa gitu ya menjadi seorang pemimpin. Nah, seorang pemimpin harus mempunyai yang namanya tanggung jawab. Ini yang pertama. Tanggung jawabnya seperti apa, teman-teman? Tanggung jawabnya itu seperti apa? Karena dia seorang pemimpin, atau kita seorang pemimpin, ya, maka kita harus punya tanggung jawab ke apa yang kita lakukan, ke apa yang kita berikan kepada bawahan kita, atau kepada orang-orang yang kita tugaskan untuk melakukan sebuah pekerjaan. Ya, tanggung jawab. Nah, tetapi terkadang seorang pemimpin itu banyak yang saya perhatikan, ya, baik di dunia sekuler maupun di dunia pelayanan, ya, ternyata tidak memiliki yang namanya tanggung jawab. Ya. Tanggung jawabnya itu bagaimana? Macam-macam. Ada tanggung jawab yang namanya dia tidak maaf, ada yang dia tidak bertanggung jawab karena ternyata berdasarkan tekanan dari kelompoknya. Ya, itu pertama. Ya, sehingga dia melemparkan tanggung jawab tersebut kepada orang lain, melemparkan kesalahan kepada orang lain. Ya. Ada juga di rekan di kantornya atau di perusahaannya tersebut, ternyata dia melakukan kesalahan, misal, ya, dalam perhitungan atau dalam hal keuangan sebuah perusahaan. Dia tidak mau bertanggung jawab akan hal itu. Ya. Sehingga dia melemparkan tanggung jawab tersebut kepada orang lain, mengkambing hitamkan orang lain. Ya. Itu adalah sebuah yang namanya kepemimpinan tidak bertanggung jawab. Ya. Ya. Ini hanya dua contoh yang saya ambil dari garis besarnya seorang kepemimpinan. Ya. Nah, kepemimpinan yang berikutnya ini adalah soal komitmen. Ya, komitmen. Seorang pemimpin harus memiliki yang namanya komitmen. Selain tanggung jawab, juga komitmen.
Apa sih komitmen itu? Ya, komitmen itu adalah bagaimana dia mengkomitkan atau bahasa sederhananya itu adalah berjanji ya, atau bersepakat ya, bersepakat ya dengan dua belah pihak atau sebanyak orang atau ke grup atau sebuah perusahaan yang besar atau sebuah komunitas yang besar ya. Tapi banyak yang saya temui ya akhir-akhir ini adalah kepemimpinan yang tidak berkomitmen. Ya. Kepemimpinan yang tidak berkomitmen, yang tidak saya tidak punya tanggung jawab juga tidak berkomitmen terhadap dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Atau kesepakatan yang dia buat ternyata tidak ada. Ya. Nah, kepemimpinan yang benar biasanya dia akan memiliki yang namanya komitmen. Ya ini komitmen itu harus dilaksanakan sampai salah satu dari aku sampai dia yang membuat komitmen tersebut membatalkannya sendiri. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara mempublikasikannya ke publik atau ke orang-orang di perusahaan tersebut atau di komunitas tersebut. Ya. Ya. Komitmen inilah yang saat ini sulit dicari oleh seorang pemimpin. Ya. Nah, yang berikutnya yang akan saya sampaikan di sini ya teman-teman ya. Bagaimana seorang pemimpin itu ya bukan hanya bisa mengayom sebagai pengayom atau sebagai panutan ya dan memberikan tanggung jawab kepada bawahannya atau kepada orang-orang sekitarnya ya atau apapun itu. Ya. Selain memakai ini ya ini ya juga harus memakai ini. Banyak pemimpin-pemimpin itu gagal ya dalam hal berkomunikasi dengan bawahannya, dengan orang-orang di sekitarnya. Seorang kepala rumah tangga pun bisa gagal dalam memimpin rumah tangganya karena hal ini. Lain memakai ini, dia memakai ini ya, dia memakai logika dan akal atau pikiran dan juga perasaan, tapi dia tidak mempunyai ini. Hati. Ketegasan perlu, ya. Seorang pemimpin perlu yang namanya ketegasan. Tetapi di satu sisi ketegasan ini juga harus dibarengi dengan sini hati. Ya. Pendekatan personal kepada orang-orang di bawahnya atau orang-orang di sekitarnya itu sangat penting. Bukan hanya soal memberikan tanggung jawab pada orang lain, memberikan tugas kepada orang lain, tetapi juga bagaimana seorang pemimpin punya tanggung jawab, punya rasa empati kepada bawahannya atau kepada orang-orang di sekitarnya. Ya. Kalau ini dijalankan tapi ini tidak ada, dijamin hasilnya akan berantakan. Ya, akan berantakan. Ya. Orang ya, saya beritahukan kepada teman-teman semua, mau dia tidak dibayar atau dia dibayar, orang setiap manusia punya perasaan. Sampai sini setuju kan? Ya. Sampai sini setuju. Ya. Dibayar aja, orang pasti akan nurut. Tetapi kalau seandainya dibayar pun, tapi ternyata pemimpinnya melakukan sesuatu sewenang-wenang terhadap dirinya, dia pun akan cabut. Akan keluar dari komunitas atau dari pekerjaan-pekerjaannya di kantor atau di perusahaan. Apalagi yang tidak dibayar. Ya. Apa namanya sebutannya kalau yang tidak dibayar itu? Apa namanya ya? Saya lupa apa namanya istilahnya itu ya. Ya. Pendekatan personal inilah yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Ya. Itu dia.
Kalau seorang pemimpin bisa mengerti dan mendekati bawahannya dan secara personal, ya, aku tahu apa yang terjadi, aku setidaknya memberikan atau mendengarkan apa yang dimau oleh orang yang ada di sekitarnya, dijamin pasti dia akan sukses. Itu dia. Nah, yang berikutnya yang akan saya jelaskan sini adalah soal memberikan tugas. Ya, atau dalam tanda kutip itu tanggung jawab kepada orang lain. Tadi kalau kita bicara tentang tanggung jawab kepada diri dia sendiri, ini tugas kepada tanggung jawab pada orang lain. Ya. Kalau orang pemimpin ya, yang benar, yang baik dan benar itu adalah bagaimana caranya dia bisa memberikan tugas kepada orang lain, tapi tanpa kekangan, tanpa paksaan. Kekangan itu kadang diperlukan ya untuk memotivasi orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi kekangan yang berlebihan itu sangat tidak baik bagi dunia pekerjaan, apapun kerjaannya tersebut. Ya. Nah, di sini bukan hanya sekedar memberi tanggung jawab, misal kamu sama sebulan nih kerja ini, semua diberikan tugas seperti itu. Ya, misalnya ada 20 orang petugasnya, ya, yang diberikan pekerjaan. Ini bukan hanya asal sekedar memberikan tugas selama sebulan, seminggu, bukan, kawan-kawan. Ya, bukan. Bagaimana itu harus dibicarakan dulu, ya, dengan masing-masing personalnya. Ya. Istilahnya itu kalau di dunia kerja itu namanya rapat. Kalau di dunia pelayanan itu juga namanya rapat, tapi rapatnya kalau di dunia pelayanan, karena dunia pelayanan ini banyak kerjanya sukarela, ini harus dibicarakan lebih detail lagi. Karena setiap orang yang ada di dunia pelayanan itu adalah mereka mempunyai pekerjaannya masing-masing semua ya. Mereka harus punya tanggung jawab terhadap keluarganya. Sehingga mereka tidak bisa begitu saja melayani setiap saat di dalam gereja maupun dalam komunitas. Ya. Tetapi kalau di dalam dunia pekerjaan, otomatis karena dibayar, otomatis uh, harus menerima pekerjaan tersebut. Tetapi ini harus dibicarakan kembali dengan orang-orang di sekitarnya, bawahannya kek, entah orang-orang yang selevel dengan dia kek, dan sebagainya. Itu harus dibicarakan baik-baik. Bukan hanya memberikan tugas ya, kamu kerjanya ini, ya, bukan itu. Bukan. Ya. Nanti setelah seminggu, sebulan setelah pekerjaan berakhir, harus dibicarakan kembali, dirundingkan kembali. Ya. Itu baru pemimpin yang benar. Bukan megahkan hati sesuka hatinya, mengasih tugas pada orang lain. Tugasnya ini, kamu tugasnya ini, kamu tugasnya ini. Bukan. Bukan seperti itu. Itu namanya kepemimpinan yang egois. Ya sebenarnya dia bukan seorang pemimpin. Hanya cari muka. Nah, itu dia sebenarnya seorang pemimpin yang benar. Ya, memberikan tanggung jawab pada orang lain, tapi dibicarakan dulu. Ya. Nah, saya akan beritahukan satu lagi ya bagaimana rahasia seorang kepemimpinan yang benar ya. Tadi kita sudah bicara soal kepemimpinan yang makanya yang dia harus berbicara dengan hati dan sebagainya. Satu lagi yang sangat penting dari sebuah kepemimpinan, kenapa banyak orang bisa sukses, ya banyak orang bisa sukses menjadi seorang pemimpin, memimpin perusahaan ataupun dimanapun dia berada. Mendengar, teman-teman, mendengar bagaimana kita mau dihargai kalau kita tidak menghargai orang lain. Ya. Mendengar itu sangat penting loh teman-teman ya. Mendengar itu sangat penting. Ya. Mendengarkan pendapat bawahan ya. Diterima atau tidak, setidaknya itu didengarkan. Ya. Bukan kita merasa karena kita seorang pemimpin ya
Kita mau perkataan kita yang didengarkan. Tidak. Kadang justru dari kita mendengarkan itu, orang-orang yang memberikan pendapat ini, atau bawahan yang memberikan pendapat ini, atau siapapun itu, akan merasa lebih dihargai. Sehingga respect kepada seorang pemimpin atau kepada pemimpinnya itu sangat besar, teman-teman. Ya. Maka dari itu, teman-teman, kalau teman-teman ingin menjadi seorang pemimpin, teman-teman harus mulai belajar mendengar, teman-teman. Apa yang dimau bawahannya? Apa masukan yang diberikan oleh bawahannya? Atau orang-orang selevel dengan dia, apa yang di rumah tangga pun begitu, teman-teman ya. Yang saya tahu, ya pasti kalau rumah tangga yang harmonis, mereka akan saling mengerti dan saling mendengar satu sama lain. Bukan seenaknya ya memutuskan sesuatu hal. Ya. Karena dia seorang pemimpin, dia memutuskan sesuatu sesuka hatinya, memberi tugas kepada orang lain, kepada bawahannya, kepada siapapun itu, tanpa diajak berunding dulu. Ya. Itulah kepemimpinan yang benar. Saya ulangi ya. Seorang pemimpin harus punya integritas. Seorang pemimpin harus punya tanggung jawab. Seorang pemimpin harus kayak punya apa namanya, punya pikiran ya, atau punya logika atau akal yang ya, otak ya, tapi juga punya perasaan, hati ya. Seorang pemimpin harus menjadi seorang pendengar yang baik ya, dan seorang pemimpin harus menjadi contoh bagi orang lain ya. Bagaimana dia memberikan tanggung jawab kepada orang lain ya, itu juga seorang pemimpin. Jadi menjadi seorang pemimpin itu bukan gampang. Jadi seorang pemimpin itu bukan hanya sekedar memimpin, tetapi menjadi seorang pemimpin itu adalah punya tanggung jawab yang besar, teman-teman. Ya. Oke, teman-teman, mungkin videonya terlalu lama ya, kalau panjang dengan bosen ya. Oke, sampai di sini dulu video saya. Kiranya video ini ya bisa menjadi berkat dan motivasi bagi kita semua. Oke, jumpa di video berikutnya. Bye-bye.